Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurmiana Marlina Hasibuan, NIM 2219953. Saya akan menjelaskan mengenai terjemahan dari tugas pada mata kuliah Model dan Desain Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga. Yang mana di sini ada beberapa poin penting yang akan disampaikan, yang terdiri dari model pembelajaran personal, kemudian nanti ada di bab 14 yang terdiri dari beberapa materi. Baik, dengan tidak memperpanjang lagi, saya akan mulai. Yang pertama yaitu model pembelajaran personal atau personal family, yang mana model pembelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu satu, menuntun kita dan siswa menuju kesehatan mental dan emosional yang lebih baik dengan mengembangkan percaya diri dan karakteristik untuk membangun empati pada orang lain. Yang kedua, menambah keseimbangan pendidikan yang berasal dari kebutuhan aspirasi seseorang. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis pengaplikasian model personal ini ataupun model pembelajaran personal family, yaitu yang pertama sebagai model umum untuk mengajar. Yang kedua, mendukung lingkungan pengajaran model lain. Yang ketiga, mendukung siswa meraih dunia secara penuh dan positif. Dan yang keempat, membentuk kurikulum dari kemampuan dan pengalaman siswa. Baik, kita lanjut ke bab 14 yang di sini terdiri dari pengajaran tak terarah atau pengajaran non direktif, yang mana siswa sebagai pusatnya. Ada beberapa skenario diceritakan dalam pembelajaran tak terarah ini, yang mana yang pertama itu ada ketika orang tua Anda dikirim ke dalam bahaya. Di sini menceritakan tentang seorang anak yang berada di Jerman, tepatnya di kelas Charlie Wilson, yang terdiri dari anak-anak tentara yang orang tuanya dikirim ke Afghanistan, dan mereka khawatir akan orang tuanya yang dikirim ke Afghanistan. Maka di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan ekspresinya, untuk menyampaikan kesedihannya, namun tetap mengarahkan siswa agar tidak terlarut-larut dalam kesedihan tersebut. Kemudian yang kedua ada jiwa pembaca yang sedang berjuang. Ini menceritakan tentang anak yang tidak bisa membaca, namun diberikan pendekatan oleh guru sehingga ide membaca itu muncul dari siswa. Yang mana anak ini tidak bisa membaca, namun secara terus-menerus didekati oleh guru sehingga dia mulai berani untuk mulai membaca, karena di cerita itu dia sudah kelas 6 namun belum bisa membaca. Kemudian dengan melalui pendekatan tersebut, si siswa mulai ingin membaca kembali, dan sehingga dia berangsur-angsur bisa membaca. Dan di sini juga disampaikan bahwa dalam pembelajaran itu menggambarkan pelajaran tak terarah bukan berarti lemah. Kemudian selanjutnya ada cerita dari memimpin siswa untuk bertanggung jawab atas sebuah investigasi, yaitu guru memberikan pertanyaan guna mengembangkan kemampuan investigasi, salah satunya melalui pengetahuan mengenai negara ketika ada event World Cup atau Piala Dunia. Jadi di sini gurunya memberikan beberapa pertanyaan yang mengarahkan agar si anak tersebut memiliki jiwa intuisi ataupun jiwa investigasinya keluar gitu. Jadi diberikan pertanyaan ada berapa negara di belahan dunia, dan pertanyaan-pertanyaan seputar hal tersebut, maka secara tidak langsung juga mengembangkan diri si anak untuk mencari tahu mengenai negara-negara apa saja yang dipertanyakan oleh gurunya tersebut. Kemudian yang terakhir ada mengenai cerita dia sedikit malu atau bagaimana gitu. Jadi di sini menceritakan tentang siswa yang berbakat namun dia tidak mau karyanya diketahui orang lain. Yang pada cerita ini si anak ini memiliki bakat menulis cerpen dan menulis puisi, dan tulisannya itu sangat bagus, namun dia tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dialah seorang penulisnya. Jadi dia selalu menyembunyikan siapa penulisnya dan merasa karyanya itu selalu lebih buruk. Jadi ketika ditanyakan oleh guru, sebenarnya menurutmu siapa yang bisa memahami tentang tulisanmu ini, maka dijawablah oleh si anak tersebut, yang memahaminya adalah orang tuaku dan tentu guru yang bersangkutan. Jadi di sini guru pun memberikan kesempatan untuk si anak, yang mana si guru menyampaikan bagaimana kalau kita menceritakan cerita ini tapi nanti tidak saya sebutkan siapa penulisnya, kata si guru gitu. Kemudian si anak menyebutkan tentu kalau misalnya memang perjanjiannya seperti itu. Kemudian terjadilah hal tersebut. Maka di sini juga guru ingin melihat bagaimana respon dari siswa-siswa lain ketika cerita itu disampaikan, apakah cerita itu menarik atau bagaimana. Ya, itu mengenai pengajaran tak terarah yang diceritakan dari beberapa skenario. Kemudian kita masuk pada orientasi pada model,
yang mana di sini berisikan tujuan dan asumsi. Untuk menciptakan suasana pembelajaran tak terarah dalam berinteraksi dengan siswa, dibutuhkan pendekatan yang mana berfokus untuk memfasilitasi pembelajaran. Karena di sini disampaikan guru sebagai fasilitator. Selain itu, guru juga bertindak seakan melihat dan merasakan hal yang dirasakan oleh siswanya. Jadi secara tidak langsung, guru masuk ke dalam kehidupan siswa dan guru turut merasakan apa yang dirasakan siswa. Sehingga ketika terjadi komunikasi, guru memang memposisikan dia sebagai siswa yang sedang merasakan hal tersebut. Kemudian pada intinya, guru harus memiliki komunikasi dan hubungan yang baik dengan siswa. Nah, selanjutnya disampaikan berikut 4 kualitas suasana tak terarah atau biasa kita sebut dengan kelebihan dari pengajaran tak terarah. Yang pertama, guru menunjukkan kehangatan dan tanggung jawab dengan mengekspresikan ketertarikan yang tulus pada siswanya. Karena dengan pengajaran tak terarah tersebut memang harus adanya rasa yang tulus, karena tadi di awal sudah terjadi pendekatan antara guru dengan siswa. Kemudian yang kedua, guru tidak menghakimi. Yang ketiga, siswa bebas untuk mengekspresikan perasaan secara simbolis namun tidak mengendalikan guru. Yang keempat, guru menghindari tindakan dan sikap pribadi terhadap siswa. Jadi maksudnya di sini mengesampingkan hal pribadi antara si guru kepada si siswa. Jadi memang fokus kepada siswa. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa wawasan itu adalah tujuan jangka pendek dari sebuah proses, dan ujian wawasan kepribadian itu adalah tindakan yang memotivasi siswa untuk menuju tujuan yang baru. Dan pada akhirnya disimpulkan bahwa guru harus berusaha menciptakan suasana yang nyaman dengan cara guru memancing siswa agar menyampaikan pemahamannya kepada halayak ataupun kepada teman-teman yang lain yang berdasarkan pemikiran dan perasaannya sendiri. Kemudian selanjutnya ada yang dengan topik menjadi yang terdepan. Di sini disampaikan keterampilan dibutuhkan guru salah satunya adalah memimpin tanpa harus mengambil tanggung jawab siswa. Ini dalam hal diskusi. Jadi ketika terjadinya diskusi, guru bisa secara tidak langsung memimpin, namun tidak boleh mengambil alih secara keseluruhan bagian tanggung jawab dari siswa tersebut. Jadi di sini juga sifatnya lebih mengarahkan. Jadi bisa kita lihat pada contohnya. Yang pertama, ketika misalnya terjadi diskusi, kita bisa menyampaikan kalimat tanya dengan isi apa pendapat Anda tentang itu. Kemudian ada lagi, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut mengenai itu? Atau juga bisa dengan kalimat apa reaksi Anda ketika hal itu terjadi gitu. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk suasana yang mendorong siswa memperluas ide mereka yang akan mereka ungkapkan. Karena kalau misalnya kita langsung menjas ataupun tidak memberikan kesempatan kepada siswa langsung mengambil alih, maka akan menutup kemungkinan juga siswa mau menyampaikan ide-ide ataupun menyampaikan pemikirannya. Selanjutnya, dengan memberikan respon dan afirmasi positif. Maksudnya di sini ketika misalnya kita tadi sudah berdiskusi mengenai hal-hal tersebut, maka seorang guru juga perlu menyampaikan respon ataupun afirmasi positif. Contohnya kita sampaikan, wah itu merupakan tanggapan yang menarik dan saya rasa itu layak untuk dipertimbangkan. Jadi hal-hal seperti itu akan sangat membantu kita dalam menggali potensi dari anak. Kemudian selanjutnya ada model pengajaran. Model pengajaran di sini disampaikan beberapa kelemahan dari pengajaran tak terarah. Yang pertama, tanggung jawabnya dibagi bersama. Karena untuk mencapai pembelajaran tak terarah ini tidak bisa hanya bertumpu pada guru atau sebaliknya bertumpu pada murid. Jadi memang harus sama rata. Antara guru dan siswa harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pengajaran tak terarah. Kemudian yang kedua ada pertukaran tak terarah bergulir secara alami. Jadi di sini ketika misalnya ada respon dari siswa, itu tidak bisa kita duga karena pembelajarannya juga mengalir begitu saja. Jadi kita tidak bisa menduga apa yang akan disampaikan oleh anak atau bagaimana respon dari anak gitu. Jadi guru harus lebih peka, dalam hal ini memang harus lebih peka, kemudian harus lebih mempelajari prinsip dari pengajaran tak terarah itu. Selanjutnya juga menguasai keterampilan tak terarah agar dapat berinteraksi dengan siswa. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai sintaksis. Disampaikan di sini ada 5 fase dalam kegiatan model tak terarah. Yang pertama, menentukan situasi
bantuan. Jadi yaitu dari siswa menyampaikan ungkapan perasaan yang jelas dan bebas. Kemudian yang kedua ada mencari masalah. Mencari masalah di sini yaitu siswa didorong untuk menentukan masalah dan gurunya didorong untuk menerima dan menjelaskan tentang perasaan anak tersebut. Yang ketiga ada perkembangan wawasan, yaitu siswa di sini mendiskusikan mengenai masalah yang telah diangkatkan dan guru mendukung mengenai masalah yang telah diangkatkan tersebut untuk dicari solusinya. Yang keempat ada perencanaan dan pengambilan keputusan, yaitu siswa merencanakan pengambilan keputusan awal dan guru menjelaskan keputusan yang akan diambil sehingga memang solusi yang kita sampaikan tadi dapat tercapai. Dan yang terakhir ada integrasi atau penyatuan, yaitu siswa memperoleh wawasan lebih jauh dan mengembangkan tindakan yang lebih positif, dan guru juga harus mendukung apa yang telah diambil keputusannya ataupun wawasan yang telah dimiliki oleh si anak. Selanjutnya ada sistem sosial, yaitu disampaikan juga seperti di awal. Dari segi sistem sosial ini, guru adalah sebagai fasilitator dan reflektor, yang mana dalam hal pengajaran tak terarah, penghargaan dan hukuman itu tidak digunakan dalam strategi ini, namun menggunakan penghargaan yang berlaku ataupun yang bisa digunakan yang bersifat intrinsik seperti penerimaan, empati, dan pemahaman dari guru terhadap siswa. Kemudian ada selanjutnya prinsip reaksi, yaitu di sini guru merangkul siswa, berempati, dan bereaksi untuk membantu siswa menguraikan masalah dan mengambil tindakan untuk mencapai solusi yang diinginkan. Kemudian selanjutnya ada sistem pendukung. Sistem pendukung di sini juga bervariasi tergantung bagaimana keadaan di lapangannya dan juga bagaimana memang kondisinya, seperti bisa melalui akademik atau melalui perilaku. Yaitu guru membutuhkan tempat yang privasi ataupun privat untuk menyelesaikan masalah yang tadi, untuk merundingkan hal-hal yang ingin diselesaikan dengan siswa. Kemudian penerapannya, yang pertama ada secara pribadi, yaitu mengenai diri dari si anak. Yang kemudian kedua ada mengenai sosial, yaitu antara satu orang dengan orang lain. Kemudian yang terakhir itu mengenai akademiknya atau bagaimana kemampuannya. Baik, selanjutnya ada beberapa tips menggunakan model pengajaran tak terarah agar berjalan secara efektif. Yang pertama, menerima bahwa siswa bisa mengerti dan mengatasi kehidupannya sendiri. Jadi kita tidak boleh terkesan kita sebagai guru yang paling mengetahui segala hal, karena dalam hal ini juga siswa diberikan kesempatan untuk bisa memahami dan mengatasi kehidupannya sendiri. Yang kedua, percaya dengan kapasitas siswa. Yang ketiga, komunikasi yang baik. Yang keempat, tidak mendiagnosa masalah dengan semata-mata dari mendengar salah satu cerita saja. Dan yang kelima, mengesampingkan pikiran dan perasaan pribadi. Jadi memang seperti disampaikan di awal, hal ini berfokus pada siswa. Jadi hal-hal mendasar pada guru dikesampingkan terlebih dahulu. Kemudian ada skenario dari penerapan ini yang telah dilakukan. Yang pertama, percobaan dari seorang guru, yang mana pada di sini sampaikan tanggal 5 Maret kami memulai, yaitu tentang percobaan pengajaran tak terarah di kelas seni. Jadi siswa di kelas tersebut diberikan kebebasan untuk memilih apapun kegiatan seni yang ingin dilakukannya. Jadi ada yang memilih menggambar, ada yang memilih melukis, dan itu terjadi selama seharian penuh gitu. Jadi di sana juga siswa ada yang merasa senang, ada yang merasa kegiatan tersebut berjalan seperti bagaimana keinginannya dan seperti bermain-main. Kemudian juga mereka suka melakukan sesuatu itu tanpa dipaksa. Kemudian di hari kedua, setelah hari pertama tadi, guru mau menuliskan tentang rencana ke depan. Jadi diberikan beberapa lembaran kepada siswa, disuruh mengisi untuk siswa tersebut apa rencana ke depan, apa gambaran ke depan yang akan mereka lakukan. Kemudian dari yang sudah dituliskan, guru memberikan arahan tentang apa yang sudah dipilih, apakah memang itu baik untuk dia atau bagaimana. Dan di hari ketiga itu adalah mengevaluasi secara keseluruhan. Jadi di sini kegiatan yang dilakukan selama 2 hari tersebut dievaluasi secara keseluruhan. Selanjutnya, pada tanggal 12 Maret melakukan laporan perkembangan dari kegiatan tersebut. Jadi di sini
banyak siswa yang frustasi dan bosan, serta dia tidak percaya diri atas arahan yang telah diberikan. Ada yang ingin berpindah, seperti misalnya tadi diberikan di sini disampaikan dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang memang siswa yang diarahkan, ada yang kelompok memang siswa yang sesuai dengan kemauannya gitu. Jadi setelah dilakukan kegiatan tersebut, ternyata ada siswa yang bertahan dengan pilihannya dan ada siswa yang ingin pindah, dia ingin diarahkan oleh gurunya dan sebaliknya. Selanjutnya yang terakhir ada efek instruksional dan pembinaan. Dengan adanya kegiatan sebelumnya, kegiatan yang tadi yang terjadi di Maret di tanggal 4 dan tanggal 12, maka disimpulkan harus ada instruksi dan pembinaan untuk model tak terarah yang mana terdiri dari instruksional dan pembinaan. Yang instruksional ini terdiri dari 3. Yang pertama komunikasi integratif, yang kedua pemahaman diri dan reflektif, dan yang ketiga pengembangan diri. Dan yang untuk pembinaan terdiri dari yang pertama harga diri, yang kedua motivasi akademik dan sosial, dan yang ketiga kapasitas belajar dan pencapaian. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Pada akhirnya secara keseluruhan saya ingin simpulkan bahwa pembelajaran tak terarah ini memang salah satu pembelajaran yang bisa diterapkan. Namun perlu diperhatikan beberapa kelemahan dan kelebihan dari model pengajaran tak terarah ini. Karena di sebelumnya juga disampaikan ada beberapa kriteria kapan pengajaran ini bisa dilakukan dan bagaimana tips dan trik yang efektif agar pengajaran tak terarah ini tetap bisa dijalankan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.